Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel ini, channel Syamsul Lombok, sahabat para pekerja migran Indonesia dimanapun Anda berada. Di video kali ini saya kembali akan mengupdate informasi seputar ketenaga kerjaan Indonesia, khususnya di wilayah Kerajaan Saudi Arabia. Namun sebelumnya, seperti biasa, silahkan dukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe bagi yang belum, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat sekalian mendapatkan pemberitahuan terkait informasi terkini, terbaru, dan menarik lainnya dari channel ini. Sahabat-sahabat sekalian, pada hari ini, hari Selasa tanggal 9 Maret 2021, pemerintah Kerajaan Saudi Arabia mengeluarkan beberapa kebijakan penting yang ditujukan kepada para pelaku usaha penyelenggaraan ibadah haji yang ada di wilayah Kerajaan Saudi Arabia. Ada 6 poin kebijakan yang telah dikeluarkan dalam rangka meringankan beban operasional yang ditujukan kepada para operator penyelenggara ibadah haji maupun umroh yang dilakukan selama ini. Yang pertama adalah bagi perusahaan atau muassasah yang selama ini bekerja di sektor pelayanan ibadah haji dan umroh, mereka dibebaskan biaya retribusi untuk para pekerja asing yang telah mereka pekerjakan kepada pihak maktab amal. Jadi mereka tidak lagi dikenakan biaya retribusi kepada maktab amal atas pekerja asing yang mereka pekerjakan dalam proses pelayanan kegiatan ibadah haji maupun umroh selama 6 bulan ke depan. Selama 6 bulan ke depan, pihak muassasah atau perusahaan tidak lagi membayar retribusi kepada maktab amal atas pekerja asing yang mereka pekerjakan dalam proses pelayanan ibadah haji dan umroh. Yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, bagi para ekspatriat yang selama ini bekerja di sektor pelayanan ibadah haji dan umroh, mereka diberikan keringanan untuk menunda pembayaran perpanjangan iqomah atau izin tinggal di wilayah Kerajaan Saudi Arabia. Jadi jika ada sahabat-sahabat sekalian para pekerja migran Indonesia yang selama ini bekerja di sektor pelayanan ibadah haji dan umroh, mereka diberikan keringanan untuk menunda pembayaran perpanjangan iqomah mereka selama 6 bulan ke depan. Kewajiban pembayaran perpanjangan iqomah ini akan tetap dibebankan, namun tidak harus dibayar sekarang, tetapi mereka boleh membayarnya 6 bulan ke depan selama 1 tahun ke depan secara dicicil ya, tidak harus dibayar secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga, sahabat-sahabat sekalian, izin komersial bagi penginapan yang ada di wilayah Makkah maupun Madinah itu juga dibebankan atau tidak dibebankan lagi oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Jadi biaya-biaya izin komersial bagi penginapan yang ada di Makkah dan Madinah itu juga akan digratiskan selama 1 tahun ke depan. Yang keempat, sahabat-sahabat sekalian, izin fasilitas penginapan yang ada di wilayah kota Makkah maupun Madinah juga sama, tidak akan dipungut biayanya oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia alias digratiskan. Yang kelima, sahabat sekalian, biaya operasional, biaya izin operasional bagi bus-bus yang selama ini mengangkut para jamaah haji dan umroh itu juga dibebaskan oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Jadi perusahaan-perusahaan armada bus yang mengangkut para jamaah haji maupun umroh, selama ini pemerintah Kerajaan Saudi Arabia memberikan keringanan dengan tidak memungut biaya izin operasional kepada mereka selama 1 tahun ke depan. Dan yang terakhir, sahabat-sahabat sekalian, biaya cukai bagi perusahaan armada bus yang ingin mendatangkan bus baru dalam rangka pelaksanaan atau pelayanan jamaah haji pada tahun ini juga tidak dikenakan biaya, alias ditunda pembayarannya selama 3 bulan ke depan. Jadi jika mereka mendatangkan bus-bus baru untuk pelayanan pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini, mereka tidak harus membayar biaya cukai pada saat itu juga, namun mereka boleh menunda pembayarannya selama 3 bulan tahun ke depan, serta kewajiban tersebut boleh dibayar secara mencicil selama 1 tahun ke depan.
Sahabat-sahabat sekalian, ada beberapa poin yang ingin saya tegaskan di sini. Yang pertama, bahwa ini merupakan kebijakan yang sangat membantu bagi saudara-saudara kita, terutama para pekerja migran Indonesia yang selama ini bekerja melayani para tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala yang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Jadi ketika pandemi ini melanda kerajaan Saudi Arabia, mereka termasuk orang yang paling kena dampak akibat dari kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ketika kebijakan lockdown diterapkan, kemudian pembatasan interaksi sosial, praktis kegiatan-kegiatan yang selama ini mereka lakoni itu terhenti seketika, sehingga beban-beban biaya hidup, biaya penginapan dan lain sebagainya itu tidak ada lagi. Maka dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kerajaan Saudi Arabia ini, mudah-mudahan ini dapat membantu meringankan beban mereka. Mereka setidaknya tidak memberatkan mereka untuk memikirkan bagaimana urusan administrasi atau urusan imigrasi di wilayah kerajaan Saudi Arabia. Dan yang tentunya kita berharap dengan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan seperti ini, ada kebijakan-kebijakan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah kerajaan Saudi Arabia, misalnya dengan membuka keran pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini, sehingga sahabat-sahabat kita yang bekerja di sektor pelayanan ibadah haji dan umroh dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan situasi kembali normal, sehingga semua kita bisa beribadah di tanah suci dengan aman, dengan damai, tidak perlu dihantui oleh penyebaran virus corona yang melanda dunia pada 1 tahun terakhir ini. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, silahkan disampaikan di kolom komentar. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan Anda. Sedangkan yang belum subscribe, silahkan dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.